Assalamualaikum. Baiklah mbak-mbaknya, selamat malam semuanya. Alhamdulillah mbak ya, kita bisa ketemu pada malam hari ini. Semoga suara saya bisa didengar mbak ya. Gimana mbak, ada terdengar suaranya mbak? Tolong chatnya dong mbak. Oh, oke ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai nih mbak, perkenalkan dulu mungkin mbak ya. Nama saya lengkapnya Oktoria, seperti yang bisa mbak lihat di slide-nya ya, atau biasa dipanggil Oki mbak. Ya. Nah, jadi kalau saya aslinya dari Padang mbak. Alhamdulillah di Kaohsiung ini udah 1 tahun. Ya betul mbak Ira ya. Boleh pakai I atau pakai Y, Okinya boleh terserah. Nah, jadi untuk pembelajaran malam ini nanti kita lanjut mbak ya ke bab berikutnya, itu untuk mengenal dunia tumbuhan atau plantae. Saya harap mbak-mbaknya udah membaca modul yang udah disediakan oleh panitia PKBM. Nah, sehingga nanti kita banyak diskusi saja lah mbak ya. Nah, kita diskusi santai saja. Saya juga nggak ada bermaksud untuk menceramahi mbaknya ini. Nah, kita sharing saja, berbagi pengalaman saja mbak. Nah, jadi sebelum kita masuk ke slide berikutnya, silakan kita berdoa bersama saja mbak ya, doa masing-masing saja. Nah, silakan kalau mau dimulai dengan Al-Fatihah dulu. Nah, lanjut berdoa mbak ya, silakan mbak. Nah, sebelum kita lanjut. Ya, oke mbak ya, jadi ini memang insya Allah kita biasakan lah mbak ya, sebelum kita mulai materi, kita biasakan untuk mengajar maaf mbak ya, untuk berdoa dulu lah. Nah, karena memang saya pun mengajar di Padang mbak ya, itu juga diawali berdoa dulu. Jadi kalau saya ngajarnya di Universitas Negeri Padang pak, alhamdulillah sekitar 8 tahun. Nah, baiklah mbak, kita lanjut saja. Ke pembahasan berikutnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mbaknya bisa langsung ngetik di chat saja. Nah, mudah-mudahan saya lihat chatnya, sehingga nanti bisa saya langsung sampaikan nanti jawabannya. Nah, jadi nanti kalau memang bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak, nah, mungkin akan saya tabung dulu mbak ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Nah, baiklah. Jadi ini menarik juga mbak ya, untuk tumbuhan. Nah, apalagi mbak-mbaknya saya yakin ada yang menyukai bunga ya. Nah, pasti biasanya wanita atau ibu-ibu itu sangat tertarik dengan bunga biasanya. Punya koleksi nanti. Nah, apalagi kalau anggrek itu, nah itu sungguh menarik sekali. Nah, jadi saya yakin mbaknya dah tahu lah manfaat dari tumbuhan itu sendiri apa. Nah,
jadi memang sangat kita butuhkan lah Mbak ya, tumbuhan. Jadi memang bisa memberi warna itu Mbak, tumbuhan tersebut, karena warnanya pun beragam. Apalagi anggrek itu, perpaduan warnanya sangat menarik, sehingga harganya pun wah fantastis juga Mbak. Nah, makanya kita sangat bersyukur juga bisa berdampingan hidup dengan tumbuhan. Nah, karena tanpa tumbuhan pun kita nggak bisa bertahan juga hidup mungkin Mbak ya. Nah, karena memang fungsi tumbuhan, nah seperti yang kita ketahui, nah itu dia bisa menjernihkan ya Mbak ya, udara, maaf Mbak. Jadi udara yang kita hirup itu, nah itu sebelumnya sudah difilter oleh tumbuhan, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar walaupun di tengah polusi Mbak ya, khususnya di kota Kaohsiung nih. Nah, cukup tinggi tingkat polusinya, sehingga memang sangat kita butuhkan. Tahu aja Mbaknya nih. Grogi Mbak ya. Penting Mbaknya jangan grogi ya. Nah, kayaknya harus saya keraskan speakernya Mbak. Tadi saya dengar suara, cuma nggak begitu jelas nih. Ah iya, ternyata level volumenya baru 15 tadi ya. Ini saya naikin 32, mudah-mudahan bisa dengar. Mungkin bisa diulang lagi Mbak. Lagi Mbak? Ya, ini bab 7 Mbak ya. Nah, bab 7 ya 155 ya. Betul Mbak Susi tadi ya. Nah. Oh iya, Mbak Yuli nanya ini ya babnya ya. Oke. Terima kasih Mbak Susi dah memberi jawaban buat Mbak Yuli. Nah, Mbak Ira malah belum ngambil buku. Nah, silakan Mbak, kita tunggu. Jadi kita masih perkenalan Mbak ya. Nah, jadi ini materi awal ini cukup banyak ini Mbak. Jadi untuk tahap awal ini kita santai saja lah ya. Nah, mungkin pertemuan ini santai. Nah, cuman nanti tetap ada tugas lah ini Mbak ya. Nah, sehingga nanti Mbaknya bisa belajar juga. Halo Bapak. Mantap sekali suaranya Mbak. Iya. Mbak siapa nih? Maaf. Ini pelajaran apa sih? Aku belum ambil bukunya masalahnya. Biologi Mbak. Oh biologi. Oke, Iya. makasih. Nah, dari judul bukunya, dari judul slide-nya kan bisa kita tebak juga lah Mbak ya. Nah, kita di sekarang malam ini itu membahas tentang biologi. Oke, dah ketemu bukunya Mbak Ira ya. Nah, kalau kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita dah sama-sama mengetahui manfaat ya Mbak ya dari tumbuhan. Nah, selain itu juga banyak sebagai obat-obatan Pak. Jadi obat herbal, nah itu sangat populer sekarang. Jadi orang dah tahu lah ya manfaatnya, dan memang tidak memiliki efek samping. Jadi ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan atau bisa juga untuk pengobatan. Nah, mungkin ada tambahannya Mbak, kalau mau ditambahkan silakan. Ada yang mungkin kurang yang saya sampaikan untuk manfaat dari tumbuhan.
Nah, jadi tadi bisa memberi warna ya Mbak ya dalam kehidupan kita ini. Nah, dalam perjalanan hidup kita, nah, mungkin Mbaknya pernah mendapat bunga dari seseorang, nah, kan sangat menarik juga Mbak ya. Jadi tadi juga untuk filter atau menyaring udara. Nah, jadi tumbuhannya butuh CO2. Nah, CO2 itu memang polutan yang tidak sehat Mbak ya. Itu yang dikeluarkan oleh asap kendaraan, oleh pabrik. Nah, sehingga nanti tumbuhan akan memprosesnya dan mengeluarkan namanya O2. O2 inilah yang kita butuhkan untuk bernafas. Nah, jadi akan semakin segar kalau banyak O2-nya. Mungkin Mbaknya juga pernah merasakan ya, di daerah pedalaman banyak tumbuhan. Nah, pasti kita merasa nyaman di sana karena memang udaranya itu sangat sejuk dan sangat bersih. Nah, beda kalau kita tinggal di tengah kota. Nah, jadi memang tingkat O2-nya sudah berkurang Mbak ya. Nah, karena memang tidak sebanding juga dengan pepohonan yang ada di kota. Nah, karena memang banyak pembangunan perumahan, pemukiman, nah, yang harus memangkas atau memotong tanaman atau tumbuhan itu. Nah, baiklah Mbak, kalau nggak ada yang ditambahkan, nah, kita lanjut ke slide berikutnya Mbak ya. Nah, jadi apa yang bisa Mbak bawa pulang nanti ya di dalam materi yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, jadi nanti dapat itu mendeskripsikan filum-filum Kingdom Plantea, nah, tumbuhan dari Maya Plantea secara lengkap dan mengenal jenis-jenis tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi filum ini apa ini Mbak? Ada yang mungkin tahu Mbaknya ini apa filum itu? Ini nanti dapat poin loh Mbak ya. Nah, boleh di chat saja atau mau pakai suara boleh. Apa ini yang maksud dengan film ya? Ini kalau bisa setiap istilah-istilah yang ada di modul, nah sebaiknya kita tahu juga lah Mbak ya. Nah, apa maksudnya film itu? Nah, saya yakin untuk mencari istilah-istilah, apalagi dengan adanya internet sekarang itu tidak akan sulit. Nah, dengan mudah, dengan mungkin hanya hitungan detik, nah, itu kita sudah bisa menemukannya maksud dari film tersebut. Nah, jadi untuk tahap awal mungkin langsung saja kita bahas Mbak ya. Nah, jadi film ini merupakan golongan besar Mbak ya dalam klasifikasi. Jadi golongan besar dalam klasifikasi baik itu hewan atau tumbuhan. Nah, yang memiliki persamaan sifat dasar tertentu. Nah, misalnya saja Mbak ya, kalau di kendaraan, itu ada kan kendaraan laut, kendaraan darat. Nah, nanti ada lagi kendaraan udara. Nah, jadi darat, laut, udara itu, kendaraan laut, darat atau udara itu termasuk film lah Mbak istilahnya, golongan besarnya. Nah, misalnya darat kan banyak lagi contohnya Mbak. Jadi di film itu nanti ada lagi yang namanya kelas, ada lagi yang namanya subfilm dulu Mbak ya, subfilm, ada kelas, ada lagi nanti yang paling kecil itu adalah spesies, ukurannya yang paling kecil. Nah, kayak di kendaraan tuh yang kecilnya misalnya tuh sepeda, ada sepeda Mbak ya. Nah, kalau motor kan macam-macam juga, ada motor listrik, ada motor premium. Nah, jadi motor listrik atau motor premium itu termasuk dari
spesiesnya, itu udah bagian terkecil ya, jadi nggak bisa lagi dibagi gitu Mbak. Jadi kalau film itu masih bisa dibagi lagi. Oke Mbak ya, mungkin udah jelas ya. Nah jadi diharapkan Mbaknya bisa mengambil manfaat dari materi kita pada malam hari ini. Nah ini mudah-mudahan bisa jelas lah Mbak ya. Nah, yang ada di slide itu peta konsep. Jadi dari Plantea itu, nah ini kayaknya bisa kita katakan film juga Mbak dari Plantea nih ya. Ada golongan besarnya itu ada lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji. Nah, jadi film ini nanti dia ada lagi pembagiannya, ada subfilumnya. Habis subfilum nanti yang paling kecil itu ada spesies. Nah, itu Mbak. Nah, jadi untuk malam ini karena kita baru tahap pertama Mbak ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan untuk 2 saja baru Mbak. Lumut dengan tumbuhan paku. Nah, jadi untuk tumbuhan berbiji, nah, mudah-mudahan bisa kita bahas minggu depan, dan kita masuk juga minggu depan itu bab yang 8. Nah, jadi untuk tahap awal ini kita ringan-ringan saja Mbak. Nah jadi dari lumut nanti macam-macam juga Mbak ya, ada 3 pembagian. Tapi kalau memang slide-nya kurang jelas nih mungkin karena kecil nih Mbak ya. Nah jadi kalau Mbak ada modulnya akan dicoba dicek di modul, itu akan lebih kelihatan. Jadi nanti Mbaknya bisa mengingat ada kata kunci nih Mbak di bagian bawah ya. Nah jadi apa saja yang kita pelajari dari tumbuhan itu. Jadi ada lumut, nah, ada paku, ada biji. Nah, karena bagian 3 ada tadi tumbuhan berbiji. Jadi kata kunci nanti biji. Ada monokotil, dikotil. Nah, apa pula maksudnya? Nah, Angiospermae, Gymnospermae. Jadi nanti kalau saat ujian atau saat tes nanti lah Mbak ya, dan nanti kita adakan tes di akhir setiap babnya atau semacam kuis. Nah, mudah-mudahan Mbaknya bisa menjawabnya. Jadi saya harap nanti bisa dihafal Mbak ya istilah-istilahnya sambil kerja, santai aja Mbak. Jadi sambil kerja ingat-ingat apa tuh maksudnya monokotil, apa maksudnya dikotil, atau yang lainnya. Jadi kalau bisa setiap kata yang ada di modul yang Mbaknya belum paham, nanti bisa kalau mau dicari sendiri boleh, kalau nggak ketemu nanti kita bahas bersama di sini Mbak. Ini ada forumnya. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, nah sehingga kalau bersama itu kita bisa, insya Allah bisa menyelesaikannya ya Mbak. Oke, jadi kita lanjut. Nah jadi tumbuhan itu mencakup semua organisme multiseluler, autotrof, fotosintetik, multiseluler. Jadi sesuai dengan namanya Mbak ya, itu banyak sel. Autotrof ini maksudnya itu dia bisa membuat makanan sendiri Mbak. Nah jadi tumbuhan pun dia butuh makanan. Nah, itu hebatnya dia bisa auto Mbak ya. Nah, dia bisa membuat sendiri, autotrof. Nah, ingat aja auto Mbak, itu otomatis. Nah, dia bisa membuat makanannya. Jadi tumbuhan pun mandiri. Nah, jadi kalau kita manusia tidak mandiri, ya, kalah kita sama tumbuhan Mbak ya. Nah, jadi itulah hebatnya tumbuhan, ciptaan yang maha kuasa. Nah, tumbuhan pun ada rezekinya. Apalagi kita yang bisa berjalan, yang punya kaki, nah, sementara tumbuhan hanya tegak saja di sana, nah, tetap dia bisa menikmati hidupnya. Nah, kenapa kita tidak bisa? Gitu.
Jadi nanti bisa seperti kata lagu Ebit G.Ade nanti Mbak ya. Nah, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, kemudian kita cepat saja Mbak, karena waktu kita juga terbatas. Nanti kita juga ini Mbak Iran ya. Ya, jadi kita memang itulah terbatasnya manusia Mbak ya. Nah, kita pun mungkin masih muda bisa mandiri. Jadi cuman kalau udah tua ya kita membutuhkan seseorang untuk mendampingi. Nah, alhamdulillah selamat bergabung Mbak Sugiyarti ya. Selamat malam juga Mbak Sugiyarti. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik di kamarnya atau di rumahnya atau di tempatnya Mbak Sugiyarti berada lah ya. Jadi kita tadi mulai saja nih Mbak ya. Nah, tadi udah kita bahas pendahuluan tentang tumbuhan manfaatnya. Ya, maka sesama Mbak ya. Jadi silakan Mbaknya langsung mengikuti. Kita belum banyak slide yang kita lewatkan. Jadi kalau ada yang tertinggal, ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan ke temannya atau kita bahas bersama di sini. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi jelas Mbak ya autotrof. Nah, jadi dia memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Nah, fotosintetik ini maksudnya yang nama foto itu berarti cahaya, Mbak. Nah, jadi ini dia butuh melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini juga merupakan bagian di dalam proses pembuatan makanan. Nah, di mana dia membutuhkan cahaya matahari untuk pengolahan atau untuk membuat makanannya bagi tumbuhan tersebut. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini masih perkenalan. Kemudian dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, nah, tumbuhan dibagi dalam beberapa divisio. Nanti ada tabelnya, bisa kita lihat bersama. Nah, termasuk di dalamnya jenis-jenis tumbuhan, golongan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nah, jadi untuk malam ini sejam ke depan, nah, kita fokus ke golongan atau divisio. Jadi divisio itu ibaratnya pembagian Mbak ya. Jadi beberapa pembagian. Nah, ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nah, sejam ke depan kita membahas lumut dan paku-pakuan. Nah, baru untuk minggu depan, karena tumbuhan berbiji ini materinya cukup banyak Mbak. Nah, mungkin ada 45%, nah itu tumbuhan berbiji. Nah, sementara lumut paku-pakuan ini sekitar 55%. Nah, itu bisa mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, itu ada divisionya, bisa dilihat pembagiannya. Nah, jadi tumbuhan tidak berpembuluh, ada tumbuhan berpembuluh. Nah, jadi berpembuluh ini apa pula maksudnya nih Mbak ya? Nah, jadi berpembuluh itu maksudnya di batangnya itu Mbak. Nah, jadi dia bisa menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Nah, jadi ada yang namanya nanti xilem dan floem. Nah, ada di dalam pembuluh itu ada jaringan xilem dengan floem yang dia kerjanya saling berdampingan itu. Nah, untuk yang berpembuluh ya. Jadi itu fungsinya pembuluh itu untuk melewatkan makanan yang akan diserapnya dari dalam tanah. Jadi dari akar naik ke batang, kemudian langsung menuju ke daun. Nah, itu juga untuk yang floem ya, jadi kebalikannya. Jadi dari daun, batang, kemudian ke akar. Nanti kita bahas lebih lanjut juga.
untuk yang tumbuhan berpembuluh, khususnya tentang jaringan xilem dengan phloem. Nah, jadi nanti Mbaknya bisa lihat, nah, tadi di tabel tadi atau di grafik tadi ya, yang di depan itu kalau kurang jelas, nah, nampak Mbak ya, ada pembagian untuk lumut, ada yang namanya Bryophyta atau kalau nama kitanya lumut daun. Nah, nanti kalau Mbaknya kesulitan untuk menghafalkan nama latinnya ini, yang divisio ini, nah, bisa pakai nama umum saja Mbak. Nah, jadi silahkan diingat-ingat, untuk lumut itu dia tidak berpembuluh. Nah, sementara yang berpembuluh itu ada dua ya. Nah, ada paku dengan tumbuhan berbiji. Nah, saya harap Mbaknya bisa paham tentang pembagian atau klasifikasi tumbuhan. Nanti akan kita bahas satu persatu Mbak. Nanti Mbaknya bisa melihat juga gambaran setiap lumutnya. Nanti kita sediakan gambarnya, itu sudah saya download juga tadi Mbak ya, untuk masing-masing jenis, baik itu lumut maupun untuk paku. Nah, jadi kita 6 bagian saja kita bahas sekarang dulu Mbak. Jadi untuk tumbuhan tidak berpembuluh itu nanti ada lumut daun. Nah, bentuknya seperti apa? Saya yakin Mbaknya dah pernah melihatnya. Apalagi ada yang dah pernah memasaknya dan ada juga yang dah memakannya dari tumbuhan yang kita bahas pada malam hari ini, khususnya ini Mbak ya, tumbuhan paku. Nah, itu biasanya untuk sayuran. Nah, itu nanti ada jenisnya tersendiri yang bisa kita makan nanti. Atau istilahnya sama kita itu pakis itu Mbak ya, yang biasa kita makan. Nah, biasanya kalau enaknya itu di gulai ya, ada gulai paku, nah, gulai pakis. Nah, jadi ada 6 bagian ini yang kita bahas, ada lumut daun, lumut hati, lumut tanduk, kemudian untuk pakunya. Jadi paku itu tumbuhan berpembuluh, nah, dia tidak berbiji. Nah, jadi tumbuhan berpembuluh ini ada 2 bagian juga Mbak. Oh. Lumut bisa dimakan. Nah, iya. Bisa Mbak. Nah, jadi ada jenis lumut tertentu nanti yang digunakan untuk bahan obat-obatan itu Mbak. Iya. Nah, nanti kita akan lumut laut. Nanti kita akan lihat Mbak ya, apa saja manfaat dari lumut itu. Nah, dimakan untuk apa saja, termasuk juga paku. Kalau paku indah biasa lah ya, kita gunakan sebagai sayuran. Nah, kalau lumut ini bagaimana pula kan itu. Nah, ini Mbak Siti. Kayaknya ini juga ya, menarik juga Mbak ya. Nah, untuk apakah lumut itu? Nah, baik Mbak. Kalau paku beton jangan dimakan Mbak. Nah, kalau tumbuhan paku boleh. Kalau paku beton itu bukan kita ahlinya Mbak ya. Nah, itu ada orang tertentu, khusus itu orangnya. Dia harus bertapa dulu itu Mbak bisa makan paku beton. Nah, jadi yang kita masuk di sini tumbuhan paku yang itu memang kadang tumbuh bebas ya Mbak ya. Apakah di samping rumah kita, di belakang. Nah, jadi paku pun ada 3 macam. Ada paku kawat, nah, paku ekor kuda, paku sejati. Jadi ada paku sejati dan tidak sejati. Nah, jadi kita ulangi lagi, ada paku kawat, paku ekor kuda, ada paku sejati. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang berbiji, nah, ada 5 macam nanti Mbak ya, termasuk yang lagi berbunga. Malam ini mungkin sabar dulu. Nah, untuk yang berbunga,
bisa ditahan untuk minggu depan. Nah, kita bahas nanti untuk tumbuhan berpembuluh dan berbiji. Ada nanti bagian terakhir tuh bunga. Baiklah, kita lanjut. Nah, jadi lumut. Nah, ini sudah nggak asing Mbak ya. Di mana-mana bisa kita jumpai lumut itu. Khususnya di tempat yang lembab ini. Dan memang lumut itu dia butuh air itu Mbak, tempat-tempat yang berair lah ya, atau lembab. Baik itu di daerah tropis di Indonesia yang panas, sampai di kutub pun Mbak, itu ada lumut. Nah, jadi lumut ini dia bisa tahan hidup di tempat yang berair. Nah, karena kalau tidak ada air, dia tidak bisa berkembang biak Mbak ya. Nah, jadi lumut itu ada namanya spermanya juga. Nah, jadi untuk mengalirkan sperma lumut itu, maka dia butuh air sehingga terjadilah pembuahan atau perkembangbiakan. Jadi kalau dia terkena ya terpapar cahaya matahari, bisa saja dia akan kering dan mati nanti lumut itu. Nah, jadi bisa kita lihat bersama di sini ciri-ciri dan sifat lumut. Jadi tadi sudah kita bahas Mbak ya, bahwa lumut itu merupakan lumut autotrof, fotosintetik, tak berpembuluh. Nah, tetapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas. Nah, dapat diamati meskipun, jadi maksudnya batang daunnya ini dapat diamati meskipun akarnya masih berupa rhizoid. Nah, apa maksudnya rhizoid ini Mbak? Nah, rhizoid ini maksudnya adalah akar semu. Nah, jadi dia masih menggunakan akarnya ini untuk menempel ya Mbak ya, apakah di dinding atau di batu bata biasanya Mbak, atau di mana lagi, di kayu, di pepohonan. Nah, itu guna akarnya. Jadi dia belum berupa akar sejati. Jadi akarnya ini masih berupa rhizoid atau akar semu. Nah, yang biasa kita lihat ya Mbak ya, kalau pohon itu akarnya kan besar-besar, jadi ini kecil dia, kayak benang itu. Nah, maka itu disebut dengan akar semu dia, atau istilahnya pada lumut itu akarnya berupa rhizoid. Nah, mudah-mudahan dia harus ingat nih, apa kalau ada pertanyaan rhizoid itu apa? Nah, apakah dia termasuk akar semu? Apakah dia termasuk akar sejati? Nah, Mbaknya udah bisa menjawab ya. Kemudian lumut dapat dengan mudah dijumpai. Nah, tadi sudah kita bahas juga. Dijumpai di pepohonan, di kolam misalnya Mbak ya, di kolam renang. Itu biasanya untuk mengantisipasi lumut. Nah, biasanya yang pemilik kolam renang, itu dikasih apa namanya itu Mbak ya? Ada zatnya untuk mengantisipasi. Kalau apa namanya itu? Mungkin Mbaknya ada yang ingat nggak? Di warna putih dia itu, baunya cukup menyengat. Nah, kalau ada yang ingat ditulis saja langsung Mbak. Dia berupa cairan. Nah, sehingga kalau kolam itu habis kaporit namanya Mbak ya. Sehingga kolam itu setelah dibersihkan, nah biasanya itu disiram juga dengan kaporit. Jadi nggak cukup dibersihkan saja, disiram dengan kaporit untuk mengantisipasi lumut, tidak cepat tumbuh dia. Walaupun lama kelamaan, nah biasanya dia kaporitnya berlalu atau habis, digerus air, lumutnya kembali muncul. Jadi minimal dia bisa mengurangi lah Mbak ya. Aturannya seminggu itu berlumut, mungkin bisa 3 atau mungkin sebulan, itu dia tidak berlumut kolamnya.
Jadi lumut itu mengalami pergiliran keturunan. Ada istilahnya lagi nih Mbak, metagenesis. Jadi memang di biologi ini itu banyak istilah yang harus Mbaknya hafal ini. Nah, kok bisa buatkan buku kecil Mbak ya? Nah, tadi ada rhizoid. Nah, kemudian sekarang ada metagenesis. Jadi yang disebut metagenesis ini mengalami pergiliran keturunan. Apa pula maksudnya nih? Nah, nanti kita lihat tabelnya Mbak ya. Nah, apa yang disebut dengan metagenesis. Kemudian dalam daur hidupnya, lumut mengalami 2 fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Nah, itu. Ingat-ingat Mbak, nanti itu di soal ada, di akhir bab ini ada soal tentang gametofit. Apakah dia haploid atau diploid? Jadi kelumut itu fasenya ada 2, gametofit yang haploid dan yang diploid itu adalah sporofit. Nah ini Mbak. Nah ya, jadi kalau tadi masih bingung ya, apa yang maksudnya haploid, diploid. Nah jadi bisa kita lihat bersama di sini. Nah ada yang tadi dia 2 bagian Mbak ya. Nah, kita cek lagi. Jadi 2 fase, maaf, ada 2 fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Nah, jadi nanti di gambar, nah itu yang bagian atas itu adalah sporofit. Nah, jadi ini sporofitnya Mbak, fase sporofit. Dan ada fase gamefit. Jadi bisa kita lihat di sini generasi sporofitnya, kemudian yang di bawah generasi gametofit. Jadi memang diawali dari sel induk spora. Nah, dia berkembang terus sampai nanti menuju yang namanya protonema dan tumbuhan lumut. Nah, jadi dari tumbuhan lumut inilah baru bisa dibedakan ya Mbak ya, mana yang spermatozoa dan ovum. Nah, jadi dia nanti kembali lagi menjadi zigot. Nah, jadi zigot ini perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. Saya yakin Mbaknya udah jelas lah ya. Nah, kemudian untuk spermatozoa ini, istilah lainnya itu disebut antheridium. Dan ovum ini adalah archegonium. Jadi dari tumbuhan lumut, nah itu nanti ada yang antheridium dan archegonium. Nah, kemudian yang perlu diingat juga di sini Mbak, dari gambar ini ya, atau daur hidup lumut. Itu bisa Mbak lihat di judul gambarnya bagan 71, bagan daur hidup lumut. Jadi daur hidup namanya daur hidup, bagaimana lumut tadi itu bisa berkembang biak. Sama lah kayak plastik Mbak ya, kita bisa daur ulang. Nah, jadi plastik yang nggak kepakai didaur ulang untuk bisa digunakan kembali. Nah, begitu juga dari lumut ini Mbak. Jadi bagaimana dia bisa regenerasi ya itu. Jadi mempertahankan keturunannya. Nah, ini memang di sini dicontohkan untuk lumut daun. Nah, jadi generasi hametofit atau tadi hametofit ini haploid Mbak ya. Nah, itu merupakan generasi yang dominan. Sementara yang generasi sporofitnya itu lebih kecil dan lebih pendek. Nanti dari generasi sporofit ini dia akan menghasilkan yang namanya spora haploid. Nah, jadi nampak Mbak Naya, nah, dari generasi sporofit ini dia menghasilkan spora yang haploid. Nah, ini nanti akan
terjadi istilahnya pembelahan, Mbak ya. Nah, pembelahan di sini secara meiosis namanya. Pembelahan meiosis dalam suatu struktur yang disebut sporangium. Jadi pembelahannya ada nanti antheridium, itu untuk yang jantannya. Nah, dan ada archegonium untuk yang betina. Nah, nanti dari antheridium dan archegonium atau dari spermatozoa dan ovum itu akan menghasilkan yang namanya zigot. Kemudian spora yang kecil apabila menyebar dan menemukan tempat yang sesuai akan berkembang menjadi tumbuhan gametofit yang baru. Nah, begitulah daur hidupnya, Mbak ya. Jadi dari spora itu dia akan berkembang menjadi tumbuhan gametofit yang baru. Jadi memang diawali dari spora dulu sehingga dia tetap bisa mempertahankan keturunannya. Itu untuk ciri umum lumut, Mbak ya. Nah, jadi kita masuk lagi ke bagian berikutnya, yaitu penggolongan. Di slide berikutnya, penggolongan dan peranan lumut. Nah, ini akan lebih cepat nih, Mbak, karena banyak gambarnya saja. Dan bisa saya harap Mbaknya bisa fokus ke screen-nya sehingga bisa melihat gambar yang bisa membedakan dari gambar itu setiap macam-macam lumut ataupun tumbuhan paku nantinya. Nah, karena memang gambarnya sebagian juga saya download, nggak hanya berasal dari modul, karena di modul ada gambar yang kurang jelas sehingga saya cari yang lebih jelasnya. Nah, jadi di sini untuk penggolongan dan peranan lumut, nah, ada yang namanya lumut daun. Nah, ini bisa kita lihat juga contohnya Polytrichum. Nanti ada gambarnya juga lebih jelas lagi, Mbak. Nah, di bagian bawahnya. Nah, jadi kita bisa di sini bisa membedakan, Mbak ya. Nah, jadi ada fase sporofit. Nah, ini di bagian atasnya, Mbak. Nah, itu bagian atas. Jadi dari gametofit, nah itu ada bagian atasnya yang menjuntai ke atas. Nah, itulah yang akan menghasilkan spora, Mbak. Jadi dari spora ini yang akan nanti berkembang menjadi tumbuhan gametofit yang baru. Nah, jadi dari gametofit ini dia akan tumbuh. Jadi begitu dia terjadi pembuahan zigot, nah itu akan muncul spora nanti, Mbak ya. Nah, dari spora itu akan terjadi pembuahan lagi atau pembelahan secara meiosis. Nah, ingat, Mbak ya. Jadi ada pembelahan meiosis di dalam perkembangbiakan lumut. Nah, jadi di sini di bagian gametofit, nah itu ada, ini ada bagiannya juga. Nah, ada yang namanya stolon, ada yang namanya rhizoid. Ini rhizoid tadi masih ingat, Mbak ya, itu akar semu. Nah, ini gunanya untuk dia bisa menempel di tempat habitatnya, apakah di batu, atau di batu bata, atau di dinding. Dan biasanya itu cukup lunak. Nah, nggak sulit lah kita mengangkat lumut itu dari permukaan atau di tempat habitatnya, karena dia memang akar semu. Nah, beda kalau memang akar sejati, Mbak ya, kayak pohon. Nah, itu memang akarnya sangat kuat. Nah, butuh tenaga kita untuk mengangkatnya. Silakan, Mbak, kalau ada yang perlu sampaikan sampai di sini sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, masih lumut juga, yaitu tentang penggolongan dan peranan lumut. Nah, jadi tadi Mbaknya ada yang menanya, apakah lumut itu bisa dimakan? Jadi dari sini kita bisa melihat manfaatnya atau peranan lumut itu di dalam membantu kehidupan kita. Baiklah, kalau nggak ada, kita lanjut.
ini Mbak. Ini yang lumut daun tadi. Nah, kalau tadi secara umum Mbak ya. Nah, ini gambarnya lumut daun. Ini sering kita jumpai. Nah, saya yakin bisa jelas lah Mbak ya. Walaupun ini gambarnya kurang diperbesar ya, seharusnya masih bisa perbesar. Nah, ini mungkin untuk ke depan Mbak ya, akan saya usahakan gambarnya itu lebih besar sehingga betul-betul jelas. Nah, yang kedua adalah lumut hati. Nah, mungkin Mbaknya tahu perbedaannya nih antara lumut hati dengan lumut daun. Nah, pertama memang dari bentuknya, kemudian dari habitatnya Mbak ya. Nah, lumut hati itu dia tumbuhnya di air ya, yang berair. Jadi kalau lumut daun jadi dia bisa di tempatnya lembab. Kalau ini dia memang di dalam air Mbak ya. Yang banyak airnya, genangan air. Jadi lumut hati di sini tumbuhnya di genangan air. Iya Mbak ya, untuk tugas nanti kalau sudah selesai kita sampaikan tugasnya. Tugasnya yang ini saja, nggak berat juga Mbak ya. Nah, ini penting Mbaknya bisa belajar dari tugas yang kita berikan nanti. Nah, cukup simpel saja tugasnya. Boleh kalau mau menyusul boleh, nggak apa-apa Mbak. Cuman kalau bisa tepat waktu, nah itu akan lebih baik Mbak ya. Nah, yang terakhir nih lumut tanduk. Nah, jadi Mbaknya bisa melihat nanti bagian atasnya kayak tanduk itu. Jadi untuk besok pagi pun atau kapanpun, nah, Mbaknya kalau bisa melihat ada lumut, nah, itu diharapkan nanti bisa mengidentifikasinya. Apakah lumut tanduk, apakah lumut hati, atau lumut daun. Nah, ini secara garis umumnya Mbak ya. Ini tadi lumut hati, kemudian ada lumut daun, dan ada lumut tanduk. Kalau gambar di depan kurang jelas, nah ini kita tampilkan lagi secara keseluruhan dari tumbuhan lumut. Nah, oke Mbak ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal, nah, kita bahas dulu untuk tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku cukup sebentar Mbak ya, mungkin hanya 5 atau sampai 10 menit lah kita usahakan, sehingga nanti kita ada kesempatan untuk membahas soal yang ada di modul untuk lumut dengan tumbuhan paku. Baiklah, nanti saya harapkan Mbaknya bisa memberikan jawaban Mbak ya dari latihan kita nanti. Nah, itu yang banyak betulnya, nanti ada poin tersendiri nanti. Nah, nanti kita sampaikan Mbak ya soal nomor berapa saja yang perlu dijawab nanti sama Mbaknya. Nah, silakan nanti bisa dikirim jawabannya pada chat nanti ya, pada menu chatnya. Harap nanti semua bisa memberikan jawaban. Nah, sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan yang telah didapat atau yang telah dipelajari. Nah, baiklah tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan berpembuluh. Nah, jadi kalau lumut itu dia tidak berpembuluh. Nah, cuman tumbuhan paku ini belum berbiji dia Mbak. Nah, seperti bunga. Itu bunga itu ada bijinya atau tumbuhan yang lainnya.
Itu ada biji. Jadi yang paku ini tidak memiliki biji. Jadi dia memiliki susunan tubuh khas yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain. Nah, jadi dari lebatnya rerumputan, nah, nanti kita tetap bisa melihat di sana ada tumbuhan paku. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan tumbuhan itu atau mengambilnya untuk dijadikan menu makanan. Jadi struktur tubuh dan habitat tumbuhan paku, ada tumbuhan paku yang batangnya mirip batang palem. Nah, dan nanti misalnya di sini namanya paku pohon atau Cyathea. Kemudian ada paku pohon masih banyak dijumpai di daerah dataran tinggi yang berhawa dingin. Nah, mungkin mbaknya ada yang berasal dari Jawa Tengah, itu biasanya di daerah Wonosobo, mbak ya, itu cukup dingin. Atau di daerah Banjarnegara atau di dataran tinggi Dieng, nah, itu bisa dijumpai juga untuk tumbuhan paku. Jadi ini paku pohon ini memang cukup tinggi, nah, sesuai dengan namanya paku pohon. Nanti kita lihat gambarnya juga. Nah ini mbak, ini memang jarang kita manfaatkan ya, karena untuk makanan atau untuk gulai paku, nah itu bukan bagian yang ini. Nah, ada lagi bagian yang lainnya. Kemudian ada juga tumbuhan paku yang tubuhnya seperti kawat. Atau bahasa Latinnya Lycopodium. Nah, jadi dia lebih pendek mbak ya. Jadi kalau yang pohon tadi, paku pohon itu cukup tinggi. Nah, ini paku kawat. Nah, ini nggak jauh beda nanti dengan paku yang berikutnya, yang ketiga nanti, yang itu memang bisa kita gunakan nanti. Kemudian ada daun paku berukuran kecil atau disebut dengan mikrofil, dan ada pula yang berukuran besar atau makrofil. Nah, kalau yang pohon itu biasanya besar itu mbak ya. Daunnya besar atau disebut juga dengan makrofil, yang biasa kita makan, atau istilahnya pakis tadi ya, tumbuhan pakis. Nah, itu memang kecil daunnya atau disebut dengan mikrofil. Ada daun paku yang khusus menghasilkan spora, dia disebut dengan sporofil, dan ada yang tidak menghasilkan spora, disebut dengan tropofil. Kemudian akar, batang, dan daun tumbuhan paku memiliki berkas pengangkut. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, xilem dengan phloem. Nah, jadi dia dari, kalau xilem ini berarti dari akar ke daun. Jadi unsur hara mbak ya. Jadi yang namanya tumbuhan, pasti dia membutuhkan yang namanya mineral. Mineral itu di dalam tanah. Nah, termasuk pupuk yang kita berikan itu untuk makanan tumbuhan. Nah, dia berupa mineral, sehingga dia bisa berkembang nanti pakunya semakin besar atau bertumbuh. Nah, jadi dari akar menuju ke batang sampai ke daun. Nah, phloem kebalikannya mbak. Jadi yang namanya tumbuhan itu dia juga memerlukan yang namanya CO2 dari udara. Nah, jadi phloem inilah yang mengangkut apa yang dibutuhkan dari daun. Jadi dari daun tadi dia menyerap udara atau menyerap gas CO2. Nah, kemudian diteruskan ke batang sampai ke akar. Nah, itu sebaliknya mbak ya. Oke, Bapak slide lagi sebelum kita masuk ke latihan. Kemudian daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki kotak spora atau sporangium. Nah, pada sporangium dihasilkan spora.
Banyak sporangium terkumpul dalam satu wadah yang disebut sorus dan dilindungi oleh suatu selaput indusium. Nah, nanti kalau teks ini kalau kurang jelas nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian tumbuhan paku sama tadi Mbak, seperti pada lumut, dia mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan 2 generasi. Nah, sama juga atau 2 fase tadi ya. Kalau lumut tadi sama 2 generasi atau 2 fase. Ada fase sporofit, ada fase gametofit. Nah, ini. Jadi berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan paku homospora, heterospora, dan peralihan homospora, heterospora. Jadi yang disebut dengan paku homospora ini bagaimana, Mbak? Nah, jadi dia yang namanya homo ini berarti sama maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya sama di sini. Nah, dia ukurannya sama dan tidak bisa dibedakan mana yang jantan, mana yang betina. Nah, beda dengan hetero. Hetero ini berarti beragam. Nah, jadi hetero ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi bisa dibedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Nah, yang besar itu yang mana, Mbak? Nah, yang besar itu adalah yang betinanya, spora betina. Nah, sementara yang spora jantan itu berukuran kecil, sehingga disebut juga dengan mikrospora. Nah, sementara yang besar adalah makrospora. Jadi ukuran sporanya berbeda, Mbak ya. Untuk heterospora, kalau homospora tadi sama dan tidak bisa dibedakan mana yang jantan dan betina. Sementara itu heterospora, nah itu bisa dibedakan dan ukurannya pun berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah peralihan. Jadi ada tumbuhan paku peralihan homospora, heterospora. Itu menghasilkan spora jantan dan betina yang sama ukurannya. Jadi dia tetap bisa dibedakan atau menghasilkan spora jantan dan betina, cuma ukurannya sama. Jadi hetero di sini, peralihan di sini, berarti antara homospora. Kenapa disebut homospora? Nah, ukurannya sama, ukuran sporanya sama. Kemudian heterospora, dia ada jantan dan betina juga. Jadi bisa dilihat juga diagramnya ini ya Mbak ya, daur hidupnya. Nah, sama seperti yang ada di lumut tadi. Jadi ada 2 fase atau 2 generasi. Nah, ada yang namanya sporofit dan ada yang namanya gametofit. Oke Mbak ya, kita lanjut. Nah, penggolongan dan peranan tumbuhan paku. Nah, jadi dengan klasifikasi sistem 5 kingdom, tumbuhan paku dibedakan atas 3 divisio, Lycophyta, Schenophyta, dan Pterophyta. Kemudian Lycopodium clavatum itu digunakan sebagai obat-obatan. Nah, jadi ada selain untuk memasak. Nah, jadi tadi Mbak siapa tadi yang menanyakan tadi Mbak Kira ya. Nah, kalau lumut itu peranannya bagaimana? Nah, kemudian paku itu juga memiliki peranan tersendiri dia. Nah, di sini paku dia berperan bisa sebagai bahan obat-obatan. Jadi untuk peranan secara lengkapnya, nah, nanti bisa kita diskusikan lagi. Kemudian yang berikutnya penggolongan dari paku. Nah, itu kalau tadi pada lumut ada lumut daun, ada lumut paku, ada lumut tanduk. Nah, sementara di paku itu ada 3 macam juga. Nah, dan ini nama ininya Mbak ya, nama Lycophyta ini maksudnya adalah paku kawat. Nah, kemudian ada lagi Sphenophyta ini maksudnya paku ekor kuda, dan Ptero ini adalah paku sejati. Nanti
Di tabel di depan tuh ada Mbak ya, silakan dicek lagi. Kemudian kita masuk pertama, Lycophyta. Di tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun, batang dan ketiak daun, batang seperti kawat. Kemudian bagian B adalah, nah ini mbaknya bisa melihat inilah ya ciri-cirinya, sehingga nanti bisa membedakan juga yang disebut dengan paku ekor kuda yang mana paku sejati. Nah ini paku yang sejati ini yang biasa kita gunakan mbak ya untuk sayuran. Nah, cuman ada jenis tersendiri, jadi nggak semua juga paku sejati itu untuk sayuran. Nah, jadi di sini ada yang namanya Marsilia crenata atau semanggi, hidup di rawa atau tanah berair, digunakan untuk sayur. Nah, ada juga yang untuk tanaman hias. Nah, itulah mbak ya. Jadi itu untuk materi kita tentang lumut dengan paku. Jadi memang untuk yang tumbuhan biji ya memang nggak sempat kita bahas sekarang. Nah, kita lanjut ke 10 menit ke depan itu untuk membahas latihan. Jadi saya harap mbaknya bisa inilah ya membaca terlebih dahulu soalnya, soal latihannya. Nah, silakan nanti bisa memberikan jawabannya. Nah, silakan mbak tulis saja dulu soal-soal nomor berapa saja yang ada kaitannya dengan lumut dengan paku. Jadi silakan di halaman 172 mbak ya. Nah, nomor 1 ini ABC aja dulu ya, nomor 1, 2 sampai nomor sampai nomor 10 saja dulu mbak. Nah itu aja dulu. Nah kita tunggu sekitar 3 atau 5 menit mbak ya. Misalkan berikan jawabannya, nanti kan saya catat di sini. Nanti yang banyak betul, nah itu ada nilai plus ya. Nah, jadi mbaknya cukup memberikan nomor 1 apa, misalnya 1A, 2B, 3C, sampai nanti 10, apakah 10E, atau kalau nggak tahu berarti cukup angkanya saja, 7, nah gitu saja mbak. Yang nggak punya bukunya, nah berarti nanti sabar mbak ya, kita bahas. Bagi yang punya, nah jadi bagi yang nggak punya, nanti cukup mendengarkan saja mbak, atau kalau perlu dicatat silakan dicatat, nanti akan kita bahas. Silakan mbak ya. Jadi untuk soal berikutnya 11 sampai seterusnya, nah minggu depan kita bahas. Jadi untuk sekarang 1 sampai 10 aja dulu, karena memang ini ada kaitannya dengan lumut dengan paku.
Oke Mbak ya, ada 5 menit ya. Nah, mungkin lebih malah ya. Nah, baiklah. Mana jawabannya Mbak? Kok nggak ada satupun? Saya kirim Mbak. Ini untuk ini saja, untuk ini saja Mbak ya, untuk latihan kita saja. Nggak usah malu-malu Mbak, kirimkan aja jawabannya. Sekaligus saja kalau bisa Mbak. Nomor 1 Bapak, 1C, 2D, 3D. Nggak apa-apa Mbak, kita tunggu 2 menit lagi kalau memang belum. Nah, yang belum punya buku sabar, ntar lagi akan kita bahas. Ya, nanti kita berikan jawabannya. Silakan Mbaknya bisa ngecek sendiri jawabannya masing-masing. Nah, mungkin minggu depan akan kita sampaikan ya. Nah, siapa yang menjawab paling banyak yang benarnya. Oke, kayaknya Mbak Siti udah mulai menyerah nih. Oke lah kalau gitu kita bahas saja. Baiklah, nomor 1. Nah, jadi di sini identifikasi ya Mbak ya, tumbuhan. Nah, dia itu melekat di permukaan tanah dengan rizoid. Nah, berukuran kecil, berbentuk pipih hijau, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, jadi dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi dia memiliki akar, batang. Berarti kalau tidak sejati berarti semu berarti Mbak ya. Nah, ya. Atau disebut tadi rizoid. Nah, akarnya akar rizoid, akar semu. Jadi dia tuh tumbuhan, nah cuman akar, batang, dan daunnya tidak sejati atau tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi semuanya semu. Nah, beda dengan pohon yang kita lihat di pinggir jalan, ada jelas akarnya jelas, batangnya, kemudian daunnya jelas. Nah, maka dikatakan dia memiliki akar, batang, dan daun sejati pohon tersebut. Nah, jadi tumbuhan yang tidak itu adalah, ya nomor 1 betul, C ya, lumut. Yang nomor 2, tumbuhan lumut yang dapat digunakan sebagai pengganti kapas. Nah, nomor 2 belum ada. Ya betul. Ya Mbak Yuli, ya, oke. Sphagnum Mbak ya, atau ini adalah bagian dari lumut daun. Nah, jadi memang banyak manfaatnya. Jadi Mbak siapa nanya tadi ya? Mbak Siti ya Pak tadi yang nanyakan tadi. Oh Mbak Ira ya. Nah, apakah lumut bisa dimakan? Bisa Mbak, lumut hati khususnya ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan obat ya, obat untuk sesuai dengan namanya, obat liver ya, obat ini hati ya. Oke, nomor 3. Nah, skema keturunan tumbuhan lumut. Jadi nomor 1 itu adalah protonema, nomor 2-nya adalah tumbuhan lumut, nomor 3-nya antheridium. Nah, jadi sebelah kiri antheridium itu yang spermatozoid, yang jantan Mbak ya. Nah, kemudian yang betina sebelah kanan itu archegonium. Oke, nomor 3B, nomor 4 beberapa ciri tumbuhan. Faktor yang membedakan tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Nah, yang
Yang mana? Nomor 4. Belum benar, Mbak. Nomor 1 jelas. Mereka sama-sama berklorofil. Nah, buktinya kan ada warna hijaunya, Mbak. Itu menandakan dia ada klorofilnya. Kemudian bentuk daun menggulung. 1, 2, bentuk daun menggulung. Yang menggulung itu hanya paku sejati yang biasa kita makan tuh, Mbak. Nah, paku pakis itu kan menggulung yang bagian ujungnya, daun mudanya itu. Kalau lumut mana nggak ada yang menggulung, Mbak ya. Berarti yang A itu salah. Kemudian yang B 1 dengan 3. 3 akarnya serabut. Berapa ciri tumbuhan yang membedakannya? Jadi dia sama-sama serabut, Mbak ya. Jadi bukan yang membedakan. Nah, coba nanti kalau Mbaknya nggak percaya atau ingin buktikannya, angkat saja. Tarik ininya, lumutnya, atau pakunya. Nah, berarti dia sama ya, Mbak ya. Jadi bukan yang membedakan ini. Dia di sini pertanyaan faktor yang membedakan. Jadi nggak mungkin juga 1 dengan 3, 2 dengan 4. 4-nya reproduksi vegetatif dengan spora. Nah, di sama, jadi dia tidak ada sporanya. Nah, jadi bukan yang membedakan. Jadi yang membedakan itu adalah D, Mbak ya, 2 dengan 5. Di kalau paku itu dia memiliki pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut tadi mengangkut. Nah, iya betul, Mbak. Mineral ya, mineral dari tanah itu adalah namanya silem. Nah, dan mengangkut CO2, nah itu namanya floem. Diingat aja F2 foto, Mbak ya, floem atau foto. Jadi dari daun berarti kan, dari daun, maka CO2 tadi akan dialirkannya ke batang, termasuk ke akar yang memang membutuhkan CO2. Itu, Mbak. Itu yang membedakannya ya. Jadi kalau lumut tidak ada pembuluh angkutnya. Nah, jadi kan di awal tadi sudah jelas. Ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh. Nah, yang tidak berpembuluh itu lumut. Kemudian yang berpembuluh itu adalah paku dengan tumbuhan berbiji, ya. Nah, di paku tumbuhan yang tidak berbiji, kemudian ada tumbuhan yang berbiji. Nah, itu seperti bunga ya, atau tumbuhan yang lainnya yang ada bijinya, termasuk buah-buahan. Nah, nomor 5 pada gambar lumut daun ini bagian yang disebut gametofit yang mana? Nomor 5 belum ada juga yang jawab. Jadi nomor 5 itu adalah 3 atau C, Mbak ya. Nah, yang 4 itu stolon. Tadi ada gambarnya kan? Nah, ya gambar tadi sudah kita sampaikan. 5 itu apa? Nah, itu adalah rhizoid. Nah, akar semuanya. Nah, 5 itu nggak mungkin akar. Nah, dia gametofit loh, Mbak. Jadi gametofit itu bagian tengah sampai ke bawah. Nah, sementara yang sporofit itu atas ke tengah ke atas. Jadi ada 2 fase, fase spora dengan fase gametofit. Nah, jadi nomor 1 itu sporangiumnya, nomor 2 itu adalah seta, nama istilahnya Mbak ya, seta. Oke, nomor 6 yang merupakan generasi gametofit pada tumbuhan lumut adalah nomor 6, belum ada juga, yaitu yang E, Mbak ya, tumbuhan lumut. Nah, jadi dari tumbuhan lumut itu nanti yang namanya gametofit itu terjadi pembelahan secara meiosis tadi ya. Ada yang jantan, ada yang betina. Tumbuhan lumut, Mbak ya. Jadi dari spora kemudian nanti ke protonema, baru habis itu tumbuhan lumut. Nah, jadi tumbuhan lumut ini nanti ada spermatozoid, ada ovum atau jantan dengan betina. Itu yang disebut dengan gametofit, Mbak ya, generasi gametofit. Kemudian nomor 7 bagian yang memiliki jumlah kromosom 2N. Diploid pada tumbuhan paku apa? Nomor 7, belum, Mbak. Kromosom ini ada kaitannya dengan gen, Mbak ya, atau gametofit. Nah, itu otomatis kalau spora tidak. Spora itu kan bagian atas. Nah, jadi bagian bawahnya ini yang protalium, Mbak, namanya. Jadi protalium ya, bagian yang memiliki kromosom 2N atau diploid. Nah, tadi di gambar juga sudah ada kan. Oke, nomor 8. Nah, silakan nanti Mbaknya cek lagi di gambarnya. Nah, kalau memang belum paham apa itu protalium, nah, coba dicek lagi. Kemudian 8 siklus hidup lumut dan tumbuhan paku memiliki kemiripan dalam hal kecuali ya. Jadi jangan lupa kecualinya, Mbak. Nah, ini
Kayaknya Mbak Siti lupa ini kecualinya ini. Terbaca mungkin ya. Nah, jadi kalau yang B itu keduanya mengalami pergiliran. Oh, itu sama kan Pak ya? Apa istilahnya tadi? Pergiliran keturunan gametofit ya. Jadi baik lumut maupun paku itu dia mengalami pergiliran keturunan. Jadi yang di sini kecualinya yang berarti yang tidak miripnya apa? Jadi yang E. Jadi sel gametofit keduanya merupakan sel dengan jumlah kromosom haploid. Oke Mbak ya. Kemudian yang 9 lagi. Jadi kalau masih kurang jelas pertanyaannya atau yang belum paham, ada yang masih nggak enak Mbak ya, silahkan nanti minggu depan kita bahas lagi Pak, bukan itu jawabannya, silahkan kita diskusikan lagi ya Mbak ya. Kalau memang kurang puas atau kurang seret jawabannya, nanti kita bisa bahas bersama. Kemudian nomor 9, mana dari pasangan organisme berikut ini salah satu organisme memiliki jaringan pembuluh, sedangkan organisme yang lain tidak. Nah, jadi jelas Mbak ya, itu lumut dia tidak memiliki pembuluh, tidak ada pembuluh hangkutnya. Nah, sementara itu paku ada. Jadi kalau di batang paku itu kalau dibelah Mbak, itu akan kelihatan mana yang silem dengan floemnya. Itu bisa kita lihat melalui mikroskop. Nah, itu bisa dilihat nanti itu Mbak ya. Jadi jawabannya 9 itu A. Benar ya Mbak ya. Selamat bagi yang benar. Ini dah kelihatan nih siapa yang paling banyak benar. Oke, nomor terakhir lagi sebelum kita tutup. Ya, kita baca nomor 10. Berapa komponen berikut ini merupakan fakta yang berkaitan dengan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian pertanyaan komponen yang relevan dengan sifat lumut dan tumbuhan paku itu adalah. Jadi jawabannya adalah iya, betul, ada yang betul lagi, selamat ya. Jawabannya adalah C, spora. Nah, jadi memang sama memiliki spora Mbak ya, karena ada fase spora dan ada fase gametofit. Nah, kemudian ada rhizoid. Ya. Rhizoid ini akar semuanya ya pada lumut. Kemudian nomor 4 adalah metagenesis, pergiliran keturunan. Kemudian yang 9 batang dan daun. Oke Mbak, gitu saja dulu pertemuan kita. Silakan nanti ada pertanyaan disimpan saja dulu Mbak pertanyaannya, baik itu dengan materi atau dengan jawaban yang telah kita bahas tadi. Jadi saya harapkan nanti untuk minggu depan Mbaknya bisa membaca untuk tumbuhan berbiji, termasuk bab 8. Jadi kalau bisa sudah dipelajari terlebih dahulu. Nah, kalau bisa dijawab Mbak ya, jawabannya sehingga besok cepat menjawabnya. Nah, kita nggak perlu lagi nunggu waktu. Tadi kita habis waktunya menunggu sekitar 10 menit sehingga kita pun harus mengakhirinya terlambat 10 menit. Nah, mohon maaf Mbak ya. Semoga Mbaknya bisa memahami. Kalau puas mungkin bukan di sini tempatnya Mbak ya. Nah, saya memang bukan sebagai pemuas di sini. Nah, kita di sini saling berbagi. Mohon maaf Mbak kalau ada yang kurang berkenan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang disampaikan Mbak. Sepatah atau dua patah kata, terserah dari siapa. Nah, kalau tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak dan selamat istirahat.